balik lagi tadi Sena itu kalau kita lihat memang jualannya itu adalah atau asetnya itu adalah manusia ya Pak ya, people gitu ya. Nah, ini yang coba kita improve di SDM ini ya, yang paling vital itu dirasakan itu adalah di rekrutmen gitu. Ini makanya kita selalu mencari cara baru gitu ya, bagaimana kita mengimprove dari rekrutmen, kemudian apa namanya, mungkin juga retention program gitu. So, sesi podcast kita ini sesi-sesi santai aja, Pak Hairul. Ini actually it's aligning with your suggestion gitu ya, untuk kita have a quick session getting to know Pak Hairul, getting to know juga pengalaman Pak Hairul di Sena or even di PGN gitu ya, and sama juga tentang agile transformation so far gitu ya. Nah, kalau enaknya Pak Hairul biasanya dipanggil siapa Pak? Hairul, Irul, atau siapa Pak? Irul aja Pak. Irul, oh oke. Pak Irul ya, Pak Irul. Pak Irul dulu asalnya dari mana Pak? Kalau saya sih sebenarnya lahir di Depok ya Pak ya, lahir di Depok, cuma memang orang tua saya itu dari bapak itu keturunan dari Bugis Pak, dari Bugis, kemudian tapi sudah merantau ke Depok itu sejak tahun mungkin sekitar tahun 60-an gitu. Jadi saya akhirnya ya besar di Depok gitu, nggak pernah kenal apa namanya keluarga yang mungkin di tempat asal itu di kampung halaman gitu ya, itu belum pernah sih Pak. Karena sampai dengan saat ini memang saya di Depok gitu. Oh, oke. Sorry, dari mana Pak? Dari ini asalnya dari Makassar. Makassar. Oh, oke, Makassar. Oke. Memang So, merantau lama itu. Kedua-duanya. Kalau yang ibu saya sih orang sini Pak, orang Sunda. Orang Serang. Sunda. Bogor. Oke. Dan berapa bersaudara Pak Hairul? Saya keluarga besar Pak, lumayan Pak, 8. Saya anak terakhir gitu. 8. Dan Pak Hairul anak ke? Terakhir Pak, ke-8. Terakhir. Oke. So most of the siblings ada di Jakarta? Ada di Jakarta semuanya sih Pak. Ada di Jakarta. Oke, good. 8. Kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol sama Pak Fuad, 11 Pak Fuad kalau nggak salah. Sama-sama KB nih ya, keluarga besar ya. Keluarga besar Pak. Mungkin karena orang zaman dulu gitu ya Pak. Jadi Makassar sama Tangerang ya tadi ya? Bogor Pak. Bogor ya. Makassar sama Bogor. Oke, and then Pak Irul waktu itu sempat kuliah di ini ya Pak ya, di Jakarta ya, Universitas Politeknik Jakarta ya. Kalau di tahun 2000 berapa? 2003 Pak. Ya. Jadi saya kuliah 2003, kemudian lulus 2006, kemudian langsung cari kerja beberapa tempat gitu ya, sampai di tahun 2010 itu saya masuk PGN. Gitu. 2010. Oke. 2010 PGN, kemudian 2015 saya ditempatkan di Pegasol, anak perusahaan PGN. Kemudian di tahun 2018 saya kembali ke PGN, dan 2022 ini ditugaskan di Sena. Gitu. Jadi sampai dengan saat ini sudah alhamdulillah sudah 1 tahun lah di Sena. Gitu. Sena 2022. Oh, menarik sih ya tuh. Beberapa kali bolak-balik di antara PGN, Pegasol, and then sekarang Sena ya Pak ya. Kalau sibling Pak Irul banyak di bidang apa Pak? Di industri mana Pak? Nah, kalau saya sebenarnya kalau saya itu karena guru orang tua saya itu guru gitu ya. Jadi kebanyakan saudara saya itu memilih untuk jadi guru juga Pak.
gitu, jadi PNS itu di beberapa sekolahan gitu. Nah ini sebenarnya juga mungkin cita-cita saya juga sih ya, mungkin pengen mengajar juga sih mungkin nanti suatu saat, karena ya tadi karena keluarga guru gitu ya, semuanya juga jadi guru gitu ya, saya aja ini yang agak nyasar gitu sebenarnya ya, mungkin nanti suatu saat kalau ada kesempatan sih pengen juga sih. Pengen itu juga ya. Oke, oke, oke. Dan apa namanya, keluarga itu sama ini ya. Kalau Pak Iro dulu sekolahnya kan di bisnis ya, bisnis manajemen ya Pak ya, in Ya, general. iya Pak. Nah, gimana tuh ceritanya Pak, lanjutnya ke ini, berkarir di human capital? What Ah, interest Pak Iro tuh ceritanya tuh? ini juga pertanyaan saya Pak sebenarnya Pak, ke dulu orang HC-nya PGN gitu ya, cuma nggak pernah dijawab gitu. Jadi dulu itu ketika saya melamar kerja, sebenarnya saya bukan melamar untuk HC Pak, gitu. Jadi waktu itu ada lowongan itu untuk general affair, general affair. Nah, udah saya melamar, kemudian sampai beberapa kali apa namanya tes yang dari psikotes, tes bahasa Inggris, kemudian ada FGD, dan sampai terakhir itu wawancara dengan user. Nah pas wawancara dengan user itu kaget saya, jadi kok wawancara usernya dengan SDM gitu ya, ternyata memang waktu itu saya dipindah gitu ya. Ya, tapi sampai sekarang saya tanyakan sama yang merekrut saya, dia nggak mau jawab gitu. Jadi saya juga sampai sekarang bingung gitu kenapa bisa bisa apa namanya bisa ibaratnya cemplung lah gitu ya, karena nggak sengaja gitu maksudnya. Tapi ya alhamdulillah ternyata memang di sini cukup menarik gitu ya Pak ya. Karena memang saya kalau dulu saya apa ya, jujur aja sih memang nggak suka gitu ya, ngurusin orang gitu kan, itu karena pressure ya, beban ya, karena kita ngurusin hajat hidup orang banyak gitu, bidang yang saya hindari lah dari dulu, tapi ternyata malah malah dapatnya ini sekarang gitu, sampai sekarang udah 13 tahun berarti gitu. Jadi mungkin lesson learn-nya jangan terlalu membenci sesuatu lah gitu. Itu banyak juga tuh cerita gitu Pak. Kalau misalnya saya sempat dengar juga tuh kalau kayak gitu. Misalnya seorang ibu atau seorang bapak itu tidak suka dengan satu suku gitu ya. And then somehow anak-anaknya pada merit dengan suku itu. Nah, ya jadi ada kayak gitu Pak. Jadi memang dulu itu saya juga pas kuliah nggak suka gitu kalau yang soal soal apa namanya, soal SDM segala macam, saya lebih tertarik gitu marketing gitu ya. Nah, tapi ternyata malah ya karena apa, itu awalnya coba dijalanin, ternyata lumayan apa ya, challenging ya, karena ya tadi karena berhubungan sama banyak orang, kita juga lebih akhirnya jadi lebih apa ya, lebih empati gitu lah ya, membangun empati segala macam, karena yang kita hadapi adalah orang dengan kebutuhannya gitu ya, bukan misalnya mesin gitu ya, atau angka-angka atau uang yang bisa kita pokoknya bisa sekali apa namanya, ya 1+1 2 gitu ya, itu eksak gitu ya. Tapi kalau orang itu ya mungkin 1+1 ya belum tentu jadi 2 gitu, mungkin bisa jadi 1 juga atau malah jadi 3 gitu. Jadi memang lumayan menarik sih harus gitu lah saya menjalani gitu. That's a good point, Pak. Saya sebelum ini recently gitu, I was in a company and kebetulan dipindahkan under human capital gitu ya. And then I thought, ini kok seberapa susah sih human capital gitu ya. But it turns out when like you're saying empathy gitu ya, pas giliran saya udah masuk ke dalam division tersebut gitu, I did discover it's not easy dealing with people. It's completely, kalau misalnya sesuatu yang eksakta, engineering, programming, itu kan ini ya, clear ya. Kalau with people tuh itu bisa variasi ya Pak, dan Ya, kadang-kadang it's hard beda-beda.
beda-beda itu. It's not easy. So saya sangat empathy sekali itu, sangat mengerti waktu ternyata di complexity dealing with people itu ini ya lumayan significant, lumayan huge gitu. And it's a never ending stories gitu. The case that they have to deal with gitu ya. Dari A sampai Z gitu. And then the challenges they have to go through gitu. Nah, ini kalau kita coba kembali ke Sena nih Pak ya. Mungkin secara garis besar gitu. Waktu Pak Irul join ke Sena gitu. Dan Pak Irul kan sebelumnya di institusi yang mungkin lebih besar ya, Pegasol ataupun PGN di sini. So what do you think was when you join in 2020 gitu ya? What was the key thing yang menjadi oportunitas untuk dikembangkan atau dibaguskan tuh Pak? Jadi kalau misalnya ada top 3 gitu ya, 3 hal yang penting, ini kayak kita harus mulai dari sini deh. Apa tuh Pak di waktu itu di awal-awal Sena Pak? Ya oke. Ya mungkin karena waktu itu saya pertama kali join ke Sena itu kan tahun 2022 gitu ya. Jadi mungkin flashback ke tahun sebelumnya itu apa ya, ada wacana gitu ya dari PGN itu bahwa ada apa namanya kayak semacam merger lah gitu ya, few companies gitu, beberapa company yang mungkin kecil-kecil gitu ya, dijadikan satu gitu. Rencananya waktu itu, nah itu waktu itu Sena termasuk apa namanya perusahaan yang nantinya mau di merge gitu ya. Itu kemudian saya apa namanya ditugaskan ke Sena, gitu ya. Ternyata ada kebijakan yang berubah lagi bahwa akan membesarkan Sena gitu gitu. Nah, ya memang yang pertama kali saya datang ke sini ya ada beberapa hal yang memang harus di improve gitu ya Pak ya. Mungkin kalau saya sih mikirnya karena saya memang dari SDM ya, paling enggak yang ketika saya masuk ya basic lah yang saya perhatikan gitu ya. Jadi misalnya sudah comply atau belum dengan aturan gitu kan. Terus apa namanya bisnisnya Sena itu seperti apa, kemudian juga apakah organisasinya cocok atau enggak. Nah, memang ketika saya kesini memang ada beberapa apa namanya ya, ada beberapa aturan-aturan itu yang belum comply dengan aturan pemerintah, di mana memang untuk urusan human capital itu ya comply dengan aturan pemerintah itu semas gitu ya, karena banyak sekali sanksi ataupun apa namanya yang bisa didapatkan sama perusahaan gitu ya. Mungkin juga nanti bisa ada gesekan-gesekan juga dengan pekerjanya. Itu yang kita hindari di awalnya Pak, karena waktu saya masuk itu Sena itu mungkin baru sekitar 100 orangan gitu ya. Kemudian per Desember itu udah 450 gitu. Jadi 4 kali lipat ya Pak ya? Ya, jadi dalam waktu setahun itu kita berkembang ya hampir 4 kali lipat gitu ya. Bertambah 300 orang gitu. Nah ini kalau dari saya ya tadi ya, saya mencoba untuk mencari tahu itu apakah sudah comply atau belum. Ternyata memang ada beberapa aturan yang belum comply gitu ya. Akhirnya ya coba diskusi sama manajemen bahwa ini memang harus kita jalankan gitu. Meskipun itu jadinya adalah cost gitu ya. Tapi karena ini soal pekerja, gitu ya, soal orang, kita nggak bisa hindari, itu harus gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, balik lagi tadi Sena itu kalau kita lihat memang jualannya itu adalah atau asetnya itu adalah manusia ya Pak ya, people gitu ya. Nah, ini yang coba kita improve di SDM ini ya, yang paling vital itu dirasakan itu adalah di rekrutmen. Ini makanya kita selalu mencari cara baru gitu ya, bagaimana kita mengimprove dari rekrutmen, kemudian apa namanya mungkin juga retention program gitu. Meskipun nanti untuk yang retention ini memang agak susah gitu ya, karena kalau kita bicara Sena yang mungkin
orang belum terlalu kenal gitu ya, dibanding dengan saingan-saingannya gitu ya. Yang bisa kita tawarkan memang cuma bahwa oh ini Sena ini adalah grupnya Pertamina itu satu gitu. Ya selebihnya mungkin mereka akan berpikir ketika melihat Sena itu adalah opportunity untuk dapat secara finansial lebih baik gitu ya. Itu yang mungkin sampai sekarang itu saya masih agak susah gitu ya untuk mencari apa namanya orang yang mungkin bisa kita rekrut dengan harga yang mungkin under market seperti itu ya. Karena sekarang ini ya slightly kita di atas market gitu ya ketika kita mau hire, karena kita nggak banyak orang itu sih Pak. Mungkin dua hal itu yang memang krusial ya. Sama satu lagi itu adalah kondisi ketika Sena itu memang dulunya itu mungkin saya juga kurang tahu ya, mungkin dulu di desain itu memang bukan untuk jangka panjang gitu, saya mungkin kurang tahu. Jadi secara karyawan itu sebagian besar adalah perbantuan Pegasol waktu itu, karyawan tetapnya Pegasol. Kemudian di karyawan Sena sendiri pun masih junior, dan di tahun ini kebetulan ada rencana untuk penarikan gitu ya. Jadi Pegasol itu mau menarik orang-orangnya gitu ya. Mungkin sekarang itu existing ada 10 orang, yang mau ditarik itu ada 5. Dan 5 ini ada posisi yang ditinggalkan. Ini PR lagi buat SDM, gimana caranya mempersiapkan orang untuk menduduki posisi yang sudah ditinggalkan gitu. Seperti itu sih Pak, mungkin 3 hal itu saat ini apa namanya urgent gitu ya Pak ya. Kalau saya recap tadi 3 hal itu termasuk pertama mengenai peraturan ya, penerapan peraturan. Habis itu rekrutmen ya, karena rekrutmen signifikan banget itu dari 4 kali lipat gitu ya. Dan yang ketiga itu tadi retention. Retention nama Sena juga maksudnya nggak sebesar perusahaan-perusahaan yang besar yang lainnya. Plus juga ada kemungkinan beberapa teman-teman yang sudah ada di Sena itu akan ditarik kembali gitu ya, karena mungkin melalui Pegasol ataupun PGN. Okay. So that was the challenges ya. Dan ini juga sih ya, karena kalau dipikir-pikir juga it's a good news, but then it comes with a risk juga. Gitu. Artinya good news karena ada hiring 4 kali lipat juga, berarti kan kita ada bisnis. It's a happy problem in a way. Yes. It's a happy problem gitu ya. But at the same time, it comes with datang dengan faktor-faktor lainnya ya tadi retention gitu ya. Habis itu juga memanage the team juga, ataupun memanage the 400 people. It's different than memanage 100 orang kan gitu ya. Jadi retention juga salah satu challenges ya. Nah, kalau dari situasi begitu Pak, itu apakah konteksnya sistem ya, creating a system sometimes might be practical tuh Pak. Menurut Pak Hairul gimana Pak? Misalnya sebagai, karena kan people come and go juga gitu, dan makin banyak, dan sometimes kita nggak bisa juga rely dengan individual gitu. Karena individual bisa either come and go, moving up, moving side gitu ya. They have. Nah, what is teman-teman di Sena yang sudah lakukan nih Pak untuk memitigasi situasi seperti itu Pak? Oke, mungkin kalau untuk yang untuk yang posisi-posisi yang kayak engineer gitu ya, itu mungkin masih bisa dihandle kalau kita itu buat SOP gitu ya, SOP ataupun prosedur yang jelas gitu ya, sehingga ketika orang keluar masuk itu kita akan tetap punya standar yang sama gitu. Itu satu. Itu memang saat ini untuk yang SOP itu kalau nggak salah sedang di-develop sama engineering. Jadi diharapkan nanti ketika orang-orang itu keluar masuk itu tidak akan terlalu berdampak gitu ya, diharapkan gitu. Ataupun kalau ada dampak itu ya seminimal mungkin gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang untuk posisi yang ditinggalkan sama perbantuan Pegasol ini memang kami
lagi coba propose program leadership, ya, program leadership dengan metode yang agak sedikit akselerasi gitu ya. Mungkin kalau di tempat lain mungkin sejenis dengan MT gitu. Nah, tapi kita menghentikan orang-orang yang memang sudah ada di sini, itu pegawai-pegawai asli Sena, pegawai tetap Sena. Jadi diharapkan ketika pegawainya Pegasol ditarik itu ya paling tidak kita sudah membekali membekali junior-juniornya itu sudah bisa ya mungkin kita expect itu 50% lah itu udah bisa diabsorb gitu apa namanya ilmu dan pengalamannya gitu. Meskipun nantinya memang ini bukan program yang jangka pendek karena nggak pernah ada biasanya. Kalau leadership itu biasanya ya mungkin kalau di tempat lain itu 1-2 tahun gitu ya, karena biasanya memang kalau secara teoritis itu orang itu ada namanya itu learning curve itu biasanya 2 tahun. Jadi 1 tahun pertama itu dia adaptasi, tahun kedua itu dia akan bisa membuat improvement itu biasanya secara teoritikal itu. Makanya dengan program yang singkat ini, kalau kemarin sih tawarnya itu sekitar 8 bulan, itu diharapkan namanya kita sudah paling tidak kita sudah mencoba untuk mempersiapkan jadi Pak. Jadi ini program dari Sena sendiri atau ada program kayak seperti Kampus Merdeka atau kombinasi tuh Pak? Kalau yang untuk untuk yang spesifik ini ya Pak, ini leadership ini dari Sena sendiri Pak, tapi memang targetnya bukan dari luar gitu, tapi memang pegawai tetap Sena itu kebetulan hanya ada 6 orang itu yang nanti mau kita masukkan program development yang intensif gitu. Jadi kita sudah kontak dengan penyedia jasa yang memang sudah berpengalaman di bidang leadership dan juga sudah sesuai dengan karena kita mengacu ke Pertamina ya Pak untuk program development segala macam. Nah ini kebetulan memang yang biasa menghandle programnya Pertamina. Kemarin kita ada ini nantinya akan dijalankan program seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang Kampus Merdeka ini saya harus dulu ya, mungkin saya harus koordinasi dengan engineering dulu apakah bisa diimplementasikan atau enggak. Cuma kemarin saya itu sudah ketemu dengan beberapa kampus gitu ya, jadi rencananya mungkin bulan depan atau mungkin setelah Lebaran kita akan ada MOU untuk anak-anak magang gitu, ataupun nanti fresh graduate yang bisa kita hire langsung gitu. Jadi ada 2 kampus lah. Saat ini ada 2 kampus di Jateng, jadi kita coba kerjasama dulu. Kalau untuk masalah Kampus Merdeka mungkin nanti akan kita daftarkan gitu, cuman saya mau tahu dulu sebenarnya secara spesifik itu kebutuhan dari engineering itu apakah banyak atau enggak ya untuk yang junior, karena kalau saya lihat sih kalau sekarang itu malah justru butuhnya itu banyak senior Pak, karena Sena itu mau ke new market gitu ya, new market dimana kalau misalnya proses tender itu kan biasanya diminta CV gitu ya. Nah CV itulah yang biasanya dimintanya itu yang pengalaman gitu ya, mungkin di atas 15 tahun, di atas 10 tahun gitu. Justru kita sekarang ini memang mencoba untuk membajak lah profesional untuk kebutuhan administratif itu, meskipun nanti kayak ada pekerjaan yang mungkin tetap dikerjakan sama junior ya gitu ya, mungkin seperti itu sih Pak. Tapi kalau sekarang memang karena ada beberapa mungkin kalau Pak Aris ikut yang di Malang gitu ya, mungkin kalau memperhatikan yang di Malang itu kan kita mau terjun ke 7 sektor gitu ya, luas banget gitu ya kalau kita lihat ya, mungkin luas gitu ya akhirnya, dan ternyata masing-masing itu memiliki spesifikasi yang beda gitu ya. Misalnya orang energi ya di spesifik LNG gitu, orang petrochem ya spesifik orang petrochem gitu. Akhirnya kita memang saat ini hire strateginya lebih ke ya experience gitu sih Pak. Oke.
Ini untuk saya perhatikan Pak Hairul quite knowledgeable ya untuk human capital, human resources dengan padahal backgroundnya Pak Hairul general management itu. Apa journey Pak Hairul tuh waktu dari is it based on pengalaman saja atau Pak Hairul juga melakukan continuous learning di sini Pak untuk jadi misalnya saya sebagai fresh graduate baru masuk Sena nih gitu ya. And at one point saya mau, seperti payroll gitu, ataupun ke area human capital gitu. Tapi background saya general gitu, bahkan either engineering ataupun something else gitu. So, what would be the step yang Pak Hairul bisa rekomendasikan nih sebagai seorang fresh graduate untuk, menjadi HR spesialis atau HR kepala divisi di sini gitu. Ya, mungkin kalau dari saya ya Pak, kalau misalnya saran mungkin untuk teman-teman yang mau coba terjun ya, kalau memang mau nggak mau kita harus menambah knowledge gitu ya Pak. Itu yang pertama. Kalau dulu saya tuh alhamdulillah gitu ya, kita masuk PGN itu memang banyak sekali training technical gitu ya dari PGN. Gitu. Jadi setelah masuk kemudian dibekali segala macam. Kemudian juga untuk pekerjaan juga diputar-putar gitu ya sampai sekarang. Jadi ada beberapa, mungkin kalau saya pertama kali itu di payroll gitu ya, kemudian sempat megang training, kemudian ke organization development, kemudian ke people development. Jadi memang journey-nya lumayan itu ya, lumayan variatif gitu ya. Jadi memang kalau saya memang senangnya generalis gitu ya, nggak terlalu spesifik spesialis gitu karena memang bawaan aja gitu. Jadi ketika saya dipindah-pindah ya alhamdulillah kalau saya sih nggak ada masalah gitu, malah senang gitu. Terus nah kalau buat teman-teman mungkin yang tadi ya Pak, kalau sekarang itu malah lebih enak gitu ya kalau kita mau memperkaya ilmu gitu ya, karena banyak sekali kayak webinar gratis ataupun mungkin webinar yang price-nya itu nggak terlalu mahal lah gitu. Jadi kalau saya pengalaman saya sendiri waktu itu pernah coba LinkedIn Learning gitu ya kemarin tuh. Jadi selama pandemi gitu karena kan lumayan ada banyak waktu ya, karena kalau biasanya kalau kerja itu berangkat jam 6 sampai kantor jam 8 gitu ya, 2 jam gitu ya. Nah, mungkin kalau di rumah itu ya berarti saya ada spare mungkin setiap hari mungkin sekitar 2 atau 3 jam itu ya biasanya buka e-learning gitu. Ya tadi kayak LinkedIn Learning gitu ya. Jadi saya coba trial dulu tuh Paris. Karena kan trial lumayan 30 hari ya. Nah, dalam 30 hari itu ya mungkin dapat 5 course atau 6 course itu udah lumayan gitu. Mungkin kalau teman-teman mau coba gitu ya silakan, mungkin seperti itu bisa gitu. Tapi kadang juga saya ada beberapa Udemy gitu ikut juga. Udemy itu cari yang mungkin kalau yang spesifik dengan human capital mungkin jarang, tapi mungkin saya cari aja yang bisnis in general gitu. Itu biasanya itu juga dari yang diskonan Pak gitu. Jadi kalau diskon 70%, 80% itu wah kita pokoknya ambillah gitu ya. Ambil dulu nanti belajarnya belakangan. Mungkin kalau saya seperti itu. Sama yang mungkin kalau pengalaman saya ya tadi ya, jangan takut mencoba hal baru ya, karena ketika kita ditempatkan hal baru gitu ya seperti saya gitu, ditempatkan jauh dari bidang yang saya miliki ya, itu jangan khawatir gitu, karena ya memang insya Allah ya ada jalan Pak. That's good Pak. Jadi kayak menjadi apa ya, continuous learning jadi Pak ya, maksudnya regardless itu, karena ada yang bilang malah sekarang ini one of the easiest way untuk belajar gitu, karena there's many way untuk melakukan ini ya. Bisa kita istilah katanya bisa kita lewat online, bisa kita baca buku gitu ya. Dulu kan mau cari buku yang bagus saya susah gitu. Sekarang dengan ada internet akses gitu, itu kayak yang Pak Iro lakukan, linking learning gitu. Yang ngajar mungkin bisa entah dari US, Eropa, segala macam gitu kan. And then that knowledge somehow di filter, di condense, di
dipaketkan, diambil esensinya, di sharing, dan payroll dan orang customer yang lain bisa menggunakannya gitu dengan at any time gitu ya di situ ininya mereka kan. Jadi sesuatu yang menarik juga tuh. Jadi lebih gampang sekarang tuh untuk melakukan pembelajaran. Tapi on the other side ya Pak Khairul, ada juga banyak yang berpandangan itu membuat kita bisa distracted saking overloadednya gitu. Saking overloadednya knowledge, dan kadang ya bahkan gini, ini dilemanya development di human capital kadang-kadang. So balancing antara melakukan pekerjaan sama belajar gitu. Ya kan? Itu kapan waktunya tepatnya, berapa persentase kah gitu ya. Kalau menurut rule of thumb-nya ataupun dari pengalaman Pak Irul ya, sebaiknya gimana tuh Pak? Apakah 50-50, 50-50 belajar, 50% buat kita bekerja atau mempraktekkannya, atau gimana Pak Irul? Ya, kalau sebenarnya sih kalau kayak belajarnya mungkin bisa diimplementasikan di tempat lain gitu ya. Kalau saya biasanya kita belajar tentang SDM gitu lah ya misalnya. Itu biasanya kita coba praktekkan Pak gitu. Jadi kita praktekkan di kegiatan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau untuk belajarnya sendiri ya paling ya sejam lah ya. Mungkin kalau bisa spending 1 jam sehari itu ya udah alhamdulillah gitu ya. Itu karena sebagian besar sih karena itu praktikal gitu ya. Jadi misalnya kayak mau bikin struktur upah gitu ya. Nah, itu kita coba bikin struktur upah di sana seperti apa, seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita udah punya knowledge dasarnya gitu ya. Karena ya tadi ketika implementasi mungkin bisa 180 derajat gitu bedanya. Gitu. Ya ternyata nggak bisa gitu. Itu mungkin hal-hal seperti itu kalau saya sih nggak masalah gitu ya, karena at least kita udah tahu mana yang benar dan mana yang bisa implement gitu. Terus sih Pak Aris. Kemudian apakah itu bikin overwhelm gitu ya dengan banyaknya itu, kalau saya sendiri sih rasanya enggak ya gitu ya. Cuma memang kalau kayak kemarin ya waktu lagi pandemi work from home, memang saya rajin banget gitu nyari bahan. Oh ini ada data analytics gitu, wes ikut gitu kan pelatihannya, padahal nyambung juga mungkin nggak terlalu nyambung gitu ya, ikut aja gitu kan, itu data analytics gitu, belajar pakai Python gitu segala macam. Ya apa sih, memang pada saat itu banyak waktu gitu kan. Kalau sekarang sih saya rasain agak susah gitu karena kesibukan. Jadi paling nggak kalau sekarang saya itu ya paling Sabtu aja sih paling itu buka sebentar nyari materi yang macam gitu sih. Oke. Ya, dan ini yang mungkin Pak Heru, saya I've been meaning to ask human capital in general gitu ya. A couple dilema yang similar tuh dengan yang tadi itu. Jadi sebagai untuk mengimprove development dari tim kita ya ataupun employees gitu ya. Kan training is one of the tools. Gitu. Nah, sometimes the tricky part gitu ya. The tricky part adalah kita mau memberikan training yang sesuai, dan at the same time their concern is nggak pernah happy gitu. Jadi kalau misalnya dikasih training, waduh, training terus nih, gue nih mesti ngerjain pekerjaan gue nih gitu kan. Nah, kalau nggak dikasih training, misalnya orang yang lain yang kita kasih training gitu ya, dia bilang, loh, kok dia dikasih training, gue enggak gitu kan. Nah, itu sometimes itu dilema yang itu Pak. Kadang ya nggak ada benernya jadi ya gitu. Like when is the right time, like and what do you think Pak from that point of view? What can we do to make it mereka itu menghargai training ataupun people development gitu tanpa tanpa mengganggu pekerjaannya mereka gitu. What do you think Pak? Ya, oke Pak Aris. Jadi kalau saya sih mungkin kalau ke saya itu ya selalu bilang gitu ya, ketika misalnya ada training atau seperti apa, mungkin saya mencoba untuk adil ya. Kalau pertama ya, mungkin ya kita lihat kira-kira yang belum pernah siapa gitu ya, berarti ya kita
kita ajukan untuk training gitu. Meskipun ketika itu mungkin lagi sibuk ya. Cuma kalau saya sih pesannya satu gitu. Itu bukan buat saya, itu bukan buat Sena gitu. Itu buat memang buat kamu sendiri gitu. Karena kalau saat ini ya mungkin karena kalau tim saya semuanya kebetulan karena masih kontrak gitu. Jadi ya mungkin kalau kamu punya kemampuan ini, punya kemampuan lebih, ya kamu bisa dapat yang lebih gitu ya. Mungkin di Sena ataupun mungkin di tempat lain gitu. But at least saya kasih prepare kamu untuk ya paling tidak punya bekal gitu ya. Kalaupun nanti pindah gitu, itu ya sudah punya bekal yang layak lah gitu. Jadi kalau saya sih seperti itu sih Pak. Masalah sibuk atau enggak gitu, saya rasa sih ya kalau saya mikir ya maksudnya ketika kita mau lebih ya kita harus effort lebih gitu juga. Itu yang selalu saya bilang. Gitu. Kalau misalnya dia memang mau lebih ya silakan. Ya gimana caranya kerjaan selesai tapi ke training juga. Gitu. Betul, Pak, betul. Saya nggak keras ya kalau saya. Gitu. Agree, Pak. Itu kadang-kadang tanggung jawab dari individual masing-masing dan keuntungannya kembali ke individual masing-masing. That's a good point tuh Pak di situ. Nah, sekarang kalau kita coba ngomongin soal agile, nih Pak, agile transformasi di dalam Sena gitu. Jadi Pak Irul nih udah berpartner gitu dengan kita dari awal nih Pak ya, Pak, prosesnya ini gitu. So dari yang Pak Irul lihat sekarang gitu ya, gimana progres dari teman-teman di Sena Pak tentang agile transformasi gitu? Ya, mungkin saya coba share dulu ya. Memang ketika dulu itu sebelum kita implement gitu ya, itu memang kita sangat bermasalah dengan apa sih namanya tracking progress sama mungkin komunikasi gitu ya Pak ya. Karena ya paling kita punya memang kita ada meeting weekly gitu ya. Jadi kalau dulu biasanya weekly meeting itu biasanya kan kita bahas progres, kemudian ketemu taruhlah A gitu ya. A ini masalahnya A gitu, masalahnya A. Kemudian minggu depan masalahnya A lagi. Kadang karena waktu itu apa namanya mungkin karena waktu gitu ya, waktu yang cukup panjang gitu ya. Kita A ini kadang meskipun jadi masalah gitu kadang kelupaan gitu ya. Gitu. Nah, salah satu yang apa namanya keuntungan yang kemarin saya sudah rasakan sendiri gitu ya setelah implement agile itu ya satu ya komunikasinya lebih baik, yang kedua memang akhirnya kelihatan gitu bottlenecknya di mana gitu. Misalnya tadi masalah A gitu ya, karena tiap hari dibahas A itu lagi gitu, kayaknya akhirnya teman-teman tuh akhirnya punya inisiatif gitu. Oh ini Pak gini gimana gitu. Jadi memang apa ya itu membangun kreativitas gitu ya ternyata gitu ya. Mungkin contoh tidak langsung ya selain tadi mungkin kita lebih komunikasi, kita lebih bisa tracking progress ya, itu mungkin yang secara tidak langsung ada beberapa improvement yang memang timbul karena itu sih harus kalau yang saya rasakan di tim saya seperti itu. Good. Betul Pak. Jadi memang ada terkadang mispersepsi. Nah, tadi kalau kita ngomongin tentang kecepatan Pak. Jadi ada banyak cerita yang wah kalau mau cepat pakai agile gitu ya. Sebenarnya itu bisa menjadi outcome gitu. Tapi sebenarnya esensinya yang seperti Pak Iro bilang tadi, karena dengan adanya regular komunikasi yang mudah-mudahan efektif gitu ya. Itu not necessarily masalahnya itu bisa masalah lebih gampang gitu, masalah mungkin lebih sama gitu dan effortnya mungkin lebih sama or even lebih bigger gitu. Cuman kita karena kita interaksi, kita kolaborasi, komunikasi regularly, mau nggak mau kita cepat untuk menghadapi dan kita nggak mau mengulangin masa problemnya setiap hari nggak selesai sih gitu ya. Jadi secara tidak langsung gitu ya Pak ya, konteksnya we become aware gimana caranya untuk menyelesaikannya gitu. As soon as possible gitu. Karena so we can move on to the next one. Nah, kalau bagi teman-teman yang let's say yang baru mau join Sena ataupun baru mungkin teman-teman udah lama di Sena cuman mau mempelajari agile dengan lebih nih Pak.
Itu gimana menurut Pak Iro, dari pengalaman Pak Iro? What would you recommend to learn it, gitu ya? Step-step secara garis besar di sini, Pak. Waduh, ini berat juga ya Pak, karena saya juga masih belajar nih ya, mungkin mungkin Pak yang mungkin lebih mengerti gitu. Cuma kalau dari apa namanya, dari praktikal gitu ya, ya mungkin kita yang pertama itu set up goals-nya dulu ya. Mungkin kalau kemarin dari apa namanya, dari Paris ataupun dari manajemen itu menerapkan OKR gitu ya, dimana itu adalah sebuah kalau boleh saya bilang itu short term project lah gitu ya, karena waktunya cuma 3 bulan. Itu mungkin buat yang mau coba untuk implement, mungkin boleh dipilih beberapa project atau satu project dulu lah, satu project yang kira-kira bisa implement dalam waktu short term, dan itu dilakukan dengan frameworknya agile gitu ya. Jadi ada apa namanya, ada semacam daily scrum, kemudian ada apa namanya, dan juga yang mungkin yang paling membantu itu adalah tools project manajemennya kali ya Paris ya. Itu itu sangat membantu gitu ya, karena biasanya kalau kita taruhlah kita pakai tool Excel gitu ya, Excel itu kadang ketika kita buka ya nggak ada notif gitu atau apa gitu. Tapi kalau kalau toolsnya project management itu biasanya ketika ada yang apa namanya overdue gitu ya, itu notifnya kelihatan gitu, ting gitu kan. Nah itu kadang-kadang juga jadi reminder buat kita ya. Mungkin kalau saya mau nggak mau memang lebih enak gitu ya, mungkin kalau yang buat baru implement gitu ya, itu lebih enak pakai tools gitu sih Paris. Jadi kombinasi antara tools sama metodologi agile itu bisa diimplement bareng gitu. Jadi kalau udah yang expert gitu mungkin pakai Excel gitu cukup gitu ya, karena oh dia udah apa, mindsetnya itu udah terset, oh ini udah pasti overdue gitu, itu pasti molor gitu. Tapi kalau buat orang yang baru itu sangat membantu kita gitu. Good. I think itu yang saya terekspos juga tuh Pak. Jadi cerita Pak Airo itu sangat praktikal sekali, karena dengan simple use case itu ataupun small project kita coba praktikalkan gitu ya, apply kan, and then benar, sebenarnya semakin kita bagus menerapkan cara bekerja agile gitu ya, dengan menggunakan tools, semakin banyak yang bisa kita lakukan tuh dengan tools tersebut. Jadi kalau some of the solution, some of the tools itu bisa melihat seberapa besar kapasitas kita, seberapa besar komitmen yang kita inikan gitu ya, kita plankan, dan terpenuhi berapa persen gitu. Ada inilah, ada istilah katanya itu, ada a couple analytics yang bisa diekstrak gitu. Jadi kita as time goes by planningnya lebih bagus intinya. Gitu. Nah kalau in general nih Pak, kita sekarang ngomongin yang fun aja nih, yang santai-santai nih Pak. Jadi dari pengalaman Pak Irul di PGN, kita ambil contoh misalnya. Apa yang membedakan antara atau sesuatu yang pas Pak Irul join ke Sena ini, sesuatu yang eye opening gitu, sesuatu yang menarik, menarik juga nih di Sena teman-teman begini atau situasi begini gitu, yang Pak Irul nggak harapkan ataupun nggak bayangkan tadinya gitu. Apa tuh Pak Irul di Sena? Ya mungkin yang tadi ya Pak, mungkin kalau saya memang saat itu ya berpikirnya perusahaan kecil gitu kan, saya perusahaan kecil gitu kan, ternyata malah pas saya masuk sedang struggling untuk grow up gitu ya. Jadi itu apa, cukup membuka mata saya gitu ya, karena di perusahaan yang sedang berkembang itu memang kita butuh banyak sekali improvement yang apa ya istilahnya, ya, harus cepat gitu ya. Itu yang pertama saya temui gitu. Dan ini kalau buat saya ya cukup challenging ya, meskipun saya sekarang pun masih berusaha gitu untuk mencari kira-kira apalagi yang bisa diimprove, karena mau nggak mau apa namanya, untuk
di company yang lebih besar memang Sena harus melakukan tersebut gitu ya. Jadi kalau dulu taruhlah sebelum saya masuk gitu orang rekrutmennya cuma satu gitu, itu cukup gitu karena yang cuma 100 orang gitu ya. 100 orang itu pun udah bertahun-tahun gitu 100 orang. Pas baru masuk ya tiba-tiba butuh ini yang mau nggak mau ada penambahan gitu. Tapi itu hal yang kalau saya hal yang wajar gitu. Dan juga memang dibutuhkan oleh saya. Ini mungkin nextnya ini kalau buat saya apa ya? Siana ini kan kayak startup gitu ya, Laris ya. Kalau boleh dibilang startup gitu. Nah, kalau melihat kondisi startup saat ini yang sedang sunset ya, gitu ya. Ibaratnya udah growth-nya tinggi, ternyata satu cash flow-nya negatif, kemudian profitnya juga minus gitu. Nah, ini mungkin tantangan selanjutnya Sena itu adalah di situ. Jadi bagaimana yang namanya growth itu ya tetap dijaga gitu, nggak over ya gitu. Tetap itu secara aspek finansial itu tetap ataupun aspek lain itu tetap harus kita pelihara. Ini mungkin nextnya adalah tantangan Sena selanjutnya ketika mau grow up lebih besar. Jadi harus. Oke, oke. Dan apa nih dari observasi Pak Irul kegiatan teman-teman Sena yang favorit nih Pak? Kalau di Human Capital biasanya memonitoring tuh apa saja aktivitas-aktivitas yang favorit tuh. Saya dengar dari Pak Sujono aktivitas naik gunung udah mulai banyak traction juga. Apalagi Pak ada aktivitas-aktivitas yang favorit? Jadi mungkin ini adalah salah satu apa tadi ya Pak ya program retention gitu ya kalau dari kami. Jadi kita membentuk namanya Badan Pengurus Olahraga gitu. Pokoknya semua jenis olahraga kita naungi gitu ya. Mulai dari apa namanya bulu tangkis, kemudian futsal, basket, tenis gitu ya. Atau malah apa namanya game mobile kayak Mobile Legend pun kita fasilitasi gitu ya, kita naungi lah secara resmi. Ini memang di beberapa tahun ya dua tahun ini ya 2022 2023 ini kegiatannya cukup banyak gitu ya. Sebenarnya biasanya yang apa namanya yang rutin dan juga peminatnya banyak itu adalah bulu tangkis sama tenis gitu sih Pak. Jadi kalau karena tenis itu karena di Daan Mogot itu memang gornya tenis gitu, jadi kita bisa pakai gratis gitu, kita bayar pelatihnya aja. Itu lumayan ya mungkin sekitar kalau setiap latihan mungkin sekitar 15-20 orang gitu, sama kayak bulu tangkis juga mungkin lebih banyak kalau bulu tangkis gitu, sama futsal juga sama basket. Jadi memang kita coba untuk apa ya gimana caranya membuat teman-teman tuh ya betah gitu ya, meskipun di luaran tuh lebih menarik gitu ya. Kita coba hal-hal kecil kayak gitu sih. Wow, it's banyak aktivitas tuh Pak ya, apalagi sekarang kan udah mulai berkurang ya menggunakan masker, habis itu juga PPKM udah mulai inilah kita udah past that stage gitu ya. So semoga itu bisa tools yang bagus tuh untuk mengincrease apa namanya kolaborasi gitu ya, saling mengenal satu sama lain gitu ya. Nah untuk closing notes nih Pak Irul, apa kira-kira yang Pak Irul harapkan dan mungkin pesan dan kesannya, tips dan triksnya buat teman-teman di Sena gitu, untuk menyukseskan Sena in general gitu, untuk mencapai KPI dan OKR kita gitu, dan mungkin menyukseskan juga program Agile Transformasi ini untuk menyukseskan objektif yang tadi tuh, KPI sama OKR kita dan perkembangan dari Sena. Ada ini nggak kata-kata mutiara nih Pak Heru? Ya, mungkin kalau dari saya sih apa namanya selalu apa ya, selalu berusaha gitu ya, selalu bekerja dengan baik, itu jangan lupa berdoa dan tetap belajar karena tadi ya kalau masalah belajar ini kan bukan buat Sena, bukan buat atasan kita, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi mungkin diharapkan lebih banyak apa namanya inisiatif atau improvement yang coba diusulkan, karena sebenarnya itu nanti akan bermanfaat buat
diri kita sendiri gitu, bukan buat orang lain gitu. Jadi kalau dari saya seperti itu sih Paris, jadi supaya rekan-rekan lebih concern kepada self developmentnya sendiri gitu ya. Karena apa namanya ya, ketika kita mau lebih ya kita memang harus effortnya lebih gitu. Ya, agree itu Pak, dari kita untuk kita juga di sini kan, untuk self development teman-teman juga gitu. Oke, terima kasih Pak Hairul atas waktunya dan pencerahannya nih. I think it's a good insight from journey Pak Hairul yang dari generalis, habis itu ke arah human capital, belajar otodidak sama pengalaman ya Pak Hairul, yang continuous learning dan masih terus belajar gitu. Itu mudah-mudahan menjadi motivasi bagi teman-teman. Anything is possible. Gitu. Kalau bahkan sesuatu yang kita nggak sangka, tadi kalau dibilang kan human capital itu sesuatu yang bisa dibilang nggak disangka, yang Pak Hairul nggak bayangkan gitu ya, ataupun nggak cita-citakan, tapi it's actually it works by itself gitu ya, ataupun dengan usaha dan journey-nya Pak Hairul di sini. Terima kasih Pak Hairul, semoga Sena makin bagus human capitalnya sama development-nya juga, and makin sukses. Terima kasih Pak Hairul. Bicara mengenai mobil listrik nih Pak, kalau melihat budaya ya gitu, saya coba ambil sudut pandang budaya gitu ya. Dari sudut pandang budaya, perubahan switching ke mobil listrik itu untuk Indonesia saat ini kita masih membutuhkan waktu yang cukup